Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, eh, pada kesempatan kali ini kita coba mendokumentasikan tentang request parameter ya. Nah, video ini adalah kelanjutan sambungan dari video-video yang sebelumnya tentang masalah Spring MVC dasar. Oke, kita mulai ya. Saya tutup lagi pola narsis saya. Oke, lanjut ya. Oke, pertama, saya bikin satu kelas ya. Oke, misalkan di sini saya kasih nama karena kemarin A, B, dan C, sekarang D, biar agak berurut ya polanya. Rek param controller. Oke. Di sini kita bikin satu kontrol lagi. Oke. Nah, saya di sini masih pakai REST controller. Jadi dalam kelas ini isinya adalah controller yang berupa REST. Kemudian saya bikin di sini seperti biasa metode hello request 1 ya. Nah, awalnya biasa kita kayak gini ya, belum ada parameter ya. Nah, sini saya return hi. Oke. Ya. Kemudian di sini saya kasih yang namanya request mapping. Oke. Request mapping saya kasih di sini misalnya hello rec 1. Nah ya. Jadi ada request mapping yang namanya hello rec 1. Nah, di sini hello rec 1 ini bisa memakai metode get seperti yang di video-video sebelumnya untuk masalah controller. Nah, sekarang ya bisa pakai get, bisa pakai put, bisa pakai post. Nah, sekarang kita fokus untuk masalah request parameter. Request param itu apa sih? Request param itu adalah sebenarnya request parameter. Jadi adalah nilai-nilai yang dikirim dari sebuah request, dan kita biasanya server itu akan menangkap request itu, parameter-parameter itu untuk diolah atau diproses selanjutnya oleh server, yaitu oleh codingan kita ya. Oke. Untuk masukin request param di sini pada saat request mapping, di sini kalau misalnya di metode argumen controller kemarin yang video sebelumnya itu ada bisa HTTP server request, bisa HTTP session, dan salah satunya ada yang namanya request param. Request, saya masukin request param di sini ya. Artinya di sini controller ini meminta meminta parameter yang parameternya itu namanya nama parameternya adalah name, kemudian dimasukin ke dalam variabel string name. Oke. Jadi nanti dalam kontrol ini harus ada parameter name, dan parameter name ini akan dimasukkan nilainya ke dalam variabel name yang tipenya string. Oke. Ini biar sama, nggak bingung, saya ganti namanya menjadi nama ya. Nah, jadi ada request parameter yang nama parameternya name dimasukkan ke dalam variabel nama. Oke ya. Nah, di sini saya keluarin ya. Hello request 1, variabelnya kita tangkap ya, kita taruh di sini ya. Kemudian di outputnya ini saya masih pakai REST controller, karena pakai REST controller pasti akan jadi respon body ya. Nah, respon body ini nanti akan langsung keluar. Ini nggak jadi saya keluarin string kayak hi gini, saya bikin agak bagusan dikit, string format. Sama aja sebenarnya, cuma hanya sebatas string format aja ya. Sini saya kasih misalnya hello request 1
saya terima %s. Oke. Kemudian saya %s ini saya masukin variabelnya yang berupa string dengan variabel nama. Oke. Nah, kita start ya. Oke. Nah, ini bisa pakai ngerannya nanti bisa untuk mencoba kita bisa pakai Chrome browser atau apapun itu, atau Postman atau Insomnia juga boleh. Oke, saya pakai Chrome ya. Oke, nah di sini ada tadi namanya Hello Rex 1. Nah, di sini error ya. Oke, karena Hello Rex 1. Oke, di sini error dikarenakan memang coba kita kasih name sama dengan jajal. Hello Rex 1. Hello Rex 1. Ininya. Oke. Bisa ya? Keluar di sini. Ya. Oke. Oh, bukan hello, halo. Sorry, tadi hello ya. Halo Rex 1 namanya. Mohon maaf, mata saya udah agak kurang awas nih berarti. Oke. Jadi di sini request mappingnya ini adalah Hello Rex 1. Nah, dia meminta parameter name. Nah, parameter name kita tangkep ya kan. Nah, name di sini sama dengan saya kasih nilai jajal. Jadi nilai jajal dimasukkan ke dalam variabel nama. Variabel nama baru kita outputkan ke sysout dan kemudian kita outputkan ke respon bodinya ya. Jadi di sini keluarlah ini hello request 1 var variabelnya sama dengan variabelnya jajal. Nah, di sini juga sama halo request 1 jajal. Oke ya. Sampai sini gampang ya? Oke ya. Nah, kalau misalkan kita tidak memakai ini kayak begini, nah ini pasti akan error. Dikarenakan dari sini berarti mengharuskan ada parameter. Jadi di sini saya kasih komentarnya di sini harus ada parameter. Oke. Nah, sekarang misalkan saya buat lagi public string hello request 2. Oke. Hello request 2 di sini. Kemudian saya ini dulu. Terus saya return. Oke. Di sini saya kasih request mapping. Ya, nah request mappingnya saya agak ini sedikit, kita agak kombinasi dengan yang sebelumnya. Halo Rex 2. Oke, kemudian kita minta metodenya harus memakai request method get ya. Kemudian kita meminta di sini mendefinisikan bahwa request paramnya yang kita minta adalah value-nya namanya name ya. Tetapi di vault value-nya itu saya kasih jajal. Kemudian saya masukkan nilai tersebut ke dalam variabel string name. Oke. Nah, di sini saya sysout lagi. Nah, di sini saya kasih hello request 2 var. Oke, lupa. Nah, ini di sini saya kasih name ya. Nah, kemudian di sini saya keluarin lagi memakai string format biar bagus, string format hello
request 2 var-nya var s, saya kasih tanda seru ceritanya. Di sini saya kasih name. Jadi saya keluarkan dengan format string formatnya hello request 2 var %s ini akan dimasukkan ya, dia akan diganti oleh variabel nilai dari variabel name. Oke, kita tes ya. Oke. Nah, ini udah restart, saya tutup. Hello request 2. Nah, ini masih jalan. Kenapa nggak error? Nah, kalau misalnya kita kasih name sama dengan Jajal, nah akan berubah kan di sini menjadi Jajal. Terus saya ganti misalkan menjadi name-nya menjadi coba. Halo request 2, variabelnya isinya coba. Oke. Nah, artinya di sini, nah ini saya nggak usah pakai request parameter ya. Ini masih terjalan. Oke. Artinya di sini request ini tidak harus memakai parameter name. Nah, ini tidak harus pakai parameter. Gitu. Kalau parameter name ya. Kalau parameter name tidak ada atau tidak disediakan, maka default nilai. Nah, defaultnya akan menjadi default nilainya adalah string Jajal. Oke ya. Oke. Gampang ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan ada request parameter namanya name, maka nilai dari parameter name itu akan dimasukkan ke dalam string name. Nah, kemudian akan diolah di sini. Apabila parameter name nilainya tidak ada, maka akan default value-nya akan menjadi nilai dari parameter name tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam variabel name. Oke ya, gampang, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Sekarang saya bikin lagi ya untuk uji coba yang lain ya. Hello request 3. Oke. Di sini return string dot format karena kita masih main ini ya, masih bermain untuk request parameter ya. Oke. Di sini saya kasih request mapping lagi. Oke. Value-nya di sini saya kasih hello rec 3. Oke, dengan metode nggak ada komanya, dengan metodenya request, metode saya ganti post. Oke. Nah, di sini saya meminta request tersebut menyaratkan request parameter. Oke. Request parameter dengan nilai parameternya, dengan nama parameternya ya, name, kemudian default value-nya sama dengan coba. Oke. Kemudian dimasukkan ke dalam string name. Dan ini saya tambah lagi ya, ceritanya saya tambah lagi. Saya minta request param lagi. Oke, dengan value ya, dengan value maksudnya nama parameternya ya, nama parameternya ID. Saya masukkan ke dalam integer ID. Oke, nah kemudian di sini saya sys out. Sys out. Di sini saya kasih hello request 3. Ya kan? var-nya untuk name-nya di sini. Oke. Untuk ID-nya di
sini saya kasih ID. Oke, variabel name-nya sama dengan name adalah name dan ID-nya ID. Kemudian di sini saya kasih hello request 3, name-nya adalah S, kemudian ID-nya adalah %S. Oke. Nah, saya kasih parameternya name sama ID. Oke ya. Di sini saya menyarankan untuk menerima dua parameter, yaitu parameter name dan parameter ID. Kalau misalnya masih bingung, nah ini agak saya rapihin sedikit ya. Saya ini dulu nih. Nah, saya antar dulu biar agak ke tengah. Nah, di sini saya biar enak. Nah, jadi ini parameter pertama, ini parameter kedua. Oke. Jadi di sini saya meminta request tersebut dua parameter. Nah, satu dengan nama name dan kedua dengan nama ID. Apabila nama name tidak ada, maka default value-nya akan menjadi coba dan nilai ini akan dimasukkan ke dalam variabel name. Kemudian saya menyarankan lagi di sini mendefinisikan bahwa controller ini meminta parameter dari request dengan namanya adalah ID. Nah, parameter ID ini nantinya akan dimasukkan nilainya ke dalam variabel ID yang bertipe data integer. Oke, gampang ya, bisa dipahami? Oke, sekarang kita coba. Nah, oke, kita coba di sini. Nah, satu lagi metodenya post. Dikarenakan metodenya post, ya kan? Berarti saya agak susah nih kalau nyoba di sini. Nah, paling enak saya cobanya pakai postman. Ya. Nah, saya tambahin di sini ya, berarti. Oke. Di sini saya kasih HelloRect 3. Berarti request mappingnya HelloRect 3. Oke, request mappingnya HelloRect 3 saya kasih ininya metodenya post. Kemudian di bodinya saya tambah form data di sini dengan key-nya yang pertama name, value-nya, nilainya saya kasih misalkan Abdul. Nah, terus kemudian saya kasih lagi namanya ID dengan nilainya 34. Oke, saya send. Terus oke, dapat ya. Di sini hello request 3, nama Abdul, ID-nya 34. Oke ya, gampang. Nah, apabila name ini tidak saya sertakan, misalkan saya tidak diikutkan, saya tinggal uncheck aja, kemudian saya kirim send, maka nilai default value-nya akan menjadi hello request 3, name-nya sama dengan coba, ID-nya sama dengan 34. Oke ya. Nah, tetapi kalau misalnya sebaliknya, ID-nya saya uncheck, berarti ID-nya tidak saya kirim, maka akan terjadi apa? Error. Oke ya, akan menjadi bad request karena di sini required request parameter ID. Artinya controller ini memandatorikan atau menyaratkan bahwa di sini harus ada parameter ID. Oke, karena nilai ID belum saya kasih default value. Kalau yang name sudah ada default value, jadi kalau misalnya dia tidak disertakan pun tidak masalah karena sudah ada nilainya. Oke ya, paham? Sampai sini masih gampang ya. Saya kasih komentar di sini. Di sini terima 2 request parameter. Oke ya. Nah, oke, kita ke selanjutnya. Saya bikin lagi di sini public string, oke, dengan hello request yang keempat ya. Sekarang hello request 4. Oke. Nah, request 4 ini kita ceritanya pengen mapping semua parameter ke dalam map. Oke ya. Di sini saya kasih request mapping lagi. Oke, dengan value-nya itu adalah
4-nya itu misalkan hello rec 4. Oke ya, dengan metodenya saya kasih saya syaratkan request method dot post. Oke. Nah, di sini saya return misalnya biar nggak error aja. Nah, untuk sementara. Nah, kemudian di sini saya minta nilainya. Saya minta ada request parameter. Request param. Saya kasih di sini nilainya map. String, string. Oke. Al param. Artinya semua parameter. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam map. Oke. Nah, di sini saya kasih sysout ya. Paramnya. Oke. Saya kasih al params dot entry set. Oke. Karena berupa map ya. Nah, di sini sebenarnya niatannya adalah request ini akan maksudnya request ini menggunakan request param dengan mapping semua parameter dalam request. Jadi bebas. Oke ya. Dah, oke. Nah, kita coba ya. Oke, halo rec 4. Kita coba dalam postman. Oke, di sini saya taruh di sini postman-nya halo rec 4. Nah, di sini saya kasih lagi nama ID 34. Di sini misalkan saya kasih key 1 sama dengan file 1. Oke. Nah, oke, saya send. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam, karena saya sysout di sini. Oke, ulang lagi ya. Saya clear tadi. Nah, di sini paramnya pertama name Abdul, ID-nya sama dengan 34, key 1 sama dengan file 1. Oke, berarti kita tangkap nih semuanya dalam bentuk map ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita pecah nih ya, isinya gimana? Nah, tinggal pecah aja nanti sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya punya saya kasih di sini kita pecah, kita cacah nih si mapnya. Alparams dot keyset. Oke, saya sysout di sini saya kasih ngomong saya key-nya sama dengan k ya. Oke, kemudian filenya sama dengan al param get k itu key ya, key-nya ya. Nah, kalau misalnya kita pecah lagi di sini, saya misalkan kita udah tahu dia itu mengirim parameter apa aja. Jadi saya taruh di sini misalnya ada string ID sama dengan, karena ini adalah mapnya string, key-nya string, value-nya juga string. Jadi saya ambil misalnya string ID itu saya langsung ambil dari alparam. Itu karena dia nilainya string. Nanti kalau misalnya dia butuhnya integer tinggal kita casting aja. Oke. Di sini saya kasih ID. Saya ambil get alparamnya itu ID. Kemudian saya ambil nama dari alparams dot get name. Oke ya. Nah, kemudian saya kasih sysout lagi. Nah, biar ini ID sama dengan, saya kasih namanya ID, variabel saya keluarin, sysout name sama dengan name. Oke, nah kemudian di sini kita lebih biar enak string format, kita pakai string format. Kita bilang di sini kita keluarin nilainya hello request 4 al params. Oke. Nah, di sini al paramnya saya kasih %s.
Oke, saya kasih tanda seru hai. Nah, boleh tanda seru 2, terserah nanti enaknya gimana ya. Nah, di sini al params.entry set. Oke. Nah, kita cuma tinggal di sini nama. Ada yang kurang di sini, saya kasih nama di sini. Oke ya. Oke, nah kita coba di sini. Tes. Oke, masuk ya. Nah, ini alparamnya semua masuk, nama Abdul, ID 34, key 1, file 1. Oke, nah ini juga masuk kalau misalnya kita keluarin parameter this is out. Ada key-nya name, namanya filenya Abdul, key-nya ID, filenya 34, key-nya key 1, filenya sama dengan file 1, ID-nya sama dengan 34, name-nya Abdul. Oke, semua dapat. Oke, untuk request param segitu dulu, itu masih mudah ya, masih gampang. Nanti kita akan lanjutin lagi, berhubung ini di sini lagi sedang azan, nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.